Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menginstruksikan semua apotek agar tidak menjual obat bebas ataupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair untuk sementara waktu. Instruksi ini menyusul merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius atau gangguan ginjal akut progresif atipikal yang menyerang anak-anak umumnya pada balita. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor SR.01-0305-3-3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal atau atypical progressive acute kidney injury pada anak. Instruksi yang ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami itu juga meminta agar para nakes tidak meresepkan obat dalam bentuk cair untuk sementara waktu. Sementara itu, apabila sudah ditemukan gangguan ginjal akut pada anak, Fasyankes harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis atau cuci darah anak. Rujukan perlu dilakukan bila Fasyankes tidak memiliki fasilitas ruangan intensif berupa high care unit dan pediatric intensive care unit. Di sisi lain, Fasyankes bersama Dinas Kesehatan setempat perlu memberikan edukasi agar orang tua lebih waspada, utamanya jika memiliki anak dengan usia di bawah 6 tahun yang memiliki gejala gangguan ginjal. Gejala yang perlu diwaspadai adalah penurunan volume atau frekuensi urin maupun tidak ada urin, dengan atau tanpa demam atau gejala protrauma lain. Jika ditemukan gejala tersebut, segera menuju ke klinik, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan lain terdekat. Selain itu, untuk pencegahan orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obatan yang didapatkan secara bebas tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah. Sebagai informasi, berdasarkan data IDAI terdapat 192 kasus gangguan ginjal akut misterius di 20 provinsi hingga Selasa 18 Oktober 2022. Data ini berasal dari cabang IDAI yang ia terima dan merupakan kasus kumulatif sejak Januari 2022. Adapun perinciannya 2 kasus pada Januari, 2 kasus di bulan Maret, 6 kasus pada bulan Mei, 3 kasus pada Juni, 9 kasus di bulan Juli, 37 kasus di bulan Agustus, dan 81 kasus di bulan September. Menurut sebarannya, kasus gangguan ginjal akut paling banyak tersebar di DKI Jakarta dengan total mencapai 50 kasus. Kemudian diikuti Jawa Barat sebanyak 24 kasus, Jawa Timur 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Sedangkan provinsi lainnya berkisar antara 1 hingga 2 kasus. Adapun penderita masih didominasi oleh bayi di bawah usia 5 tahun atau balita. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.